Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpuji ya Tuhan, Engkau Allah yang baik, kami datang kembali kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih. Saat ini kami bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, nyatakan kuasa-Mu melalui firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikannya, Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita diambil dari 1 Tawarikh 17 ayat 25 sampai dengan 27. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah, dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, demikian pembacaan Alkitab kita. Tentu berbahagialah setiap kita yang dengan setia membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang tidak ingin diberkati? Atau pertanyaan saya, siapa di antara kita yang ingin mendapatkan kutuk? Tentu tidak akan pernah ada orang yang ingin mendapatkan kutuk, melainkan sebaliknya. Orang ingin selalu diberkati. Orang ingin selalu hal-hal yang baik terjadi dalam dirinya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang berharap terus-menerus diberkati Tuhan. Berkat Tuhan itu bukan hanya sekedar materi, tetapi berkat Tuhan bisa berupa kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, anugerah, kenyamanan, ketentraman, dan banyak hal lain, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ini yang dialami oleh Daud. Sosok Daud tentu bukan sosok yang sempurna sebagai manusia biasa. Meskipun dengan kehebatannya, dia seorang raja, dia seorang nabi, tetapi dia punya sisi kelemahan, dia punya dosa, dia punya kekurangan, dia pernah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tuhan pernah menghukum dia dengan mengambil anaknya. Kita ingat cerita itu ya Bapak Ibu, saudara-saudara. Tetapi Daud adalah seorang pribadi yang diceritakan, dikisahkan di 1 Tawarikh ini, seorang yang begitu setia, begitu taat kepada Tuhan. Dia betul-betul menjadi pribadi yang mengharapkan janji Tuhan dengan kesetiaan yang dia miliki, yang dia berikan kepada Tuhan, dan dia yakini bahwa berkat Tuhan akan terus mengalir di sepanjang kehidupan dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di 1 Tawarikh yang kita baca, di doa penutup Daud ini ada kata memberkati sebanyak 3 kali ya, dalam 1 Tawarikh ayat yang ke-27. Dengan demikian kata memberkati menjadi bagian penting dalam teks ini. Saudara-saudara, Daud sangat meyakini sekali lagi dan terus berharap bahwa Tuhan yang sudah memberkatinya akan terus memberkati dia, keluarga, dan bangsanya. Tuhan menjawab doa Daud. Dan jawaban doa ini dikarenakan tindakan Daud sekali lagi menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Saudara-saudara, melalui kehidupan Daud, kita sebagai umatnya, terutama keluarga besar GKP yang nanti akan berulang tahun ke-86, bagaimana hidup kita? Sudahkah kita juga berada dalam kesetiaan dan terus mengungkapkan syukur kepadanya? Saudara-saudara, ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang seringkali kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak hal, peristiwa yang menyakitkan, yang menyedihkan, yang tidak kita harapkan, lalu kemudian kita sulit untuk mengungkapkan syukur, sulit untuk berada dalam kesetiaan kepada Tuhan. Daud pernah mengalami sesuatu yang sangat buruk, bahkan dirinya berdosa kepada Tuhan, dosa yang sangat besar. Dan dia sadar betul ketika Tuhan menghukum dia, dia katakan bahwa ya, dia patut mengalami itu karena perbuatannya. Tapi dia tidak sama sekali mundur dari kesetiaannya kepada Tuhan.
Dia ungkapkan begitu luar biasanya Tuhan memberkati dia, maka dia begitu berani menagih, Bapak Ibu saya katakan menagih berkat itu dari Tuhan. Karena Tuhan sudah menjanjikan kepada dia, maka dia menagih berkat itu untuk keluarganya, untuk bangsanya. Saudara, dalam situasi pandemi kita diingatkan bahwa sebenarnya Tuhan tetap ada bersama kita. Dia ada dengan berkat-berkatnya. Dia terus memberikan berkat-berkatnya bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tergantung bagaimana kita dapat menyikapi apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Sudah ada banyak orang yang sekali lagi melupakan berkat Tuhan. Banyak mengeluh, putus asa, bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tanpa kita sadari dengan kesehatan yang kita miliki itu luar biasa. Dengan tangan yang kita punya, dengan kaki yang kita punya, itu adalah anugerah Tuhan. Kita dapat mengerjakan apapun, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hal-hal yang baik untuk mencari nafkah, untuk menemukan berkat Tuhan yang terkadang kita ingin harap gampang, ingin ekstra cepat, Bapak Ibu Saudara-saudara, instan tanpa perjuangan. Tidak demikian tentunya. Mari dengan kesetiaan kita belajar dari Daud. Tuhan menyediakan berkat untuk kita, yang selalu percaya dan bersandar kepadanya. Setiap waktu dalam doa kita, dalam kesetiaan kita, berkat-berkat Tuhan itu nyata. Ketika kita mau mengucap syukur untuk usia 86 tahun Gereja Kristen Pasundan, maka mari kita menjadi keluarga yang diberkati untuk hidup dalam kesetiaan. Kita yakin bahwa kita diberkati Tuhan, maka kita pun harus meyakini berkat itu akan terus Tuhan alirkan. Yang terpenting adalah tetaplah setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terkadang kami menjadi pribadi yang tidak meyakini akan kehadiran Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Ada banyak berkat Tuhan yang kami lewatkan begitu saja. Kami seperti dibutakan oleh keinginan, oleh harapan yang sebenarnya tidak perlu itu diwujudkan. Yang penting bagaimana ketika Tuhan sendiri yang berkata kepada kami, menjanjikan kepada kami, Tuhan berkarya dalam hidup kami. Ampuni kami Bapa. Jadikan kami ini adalah alat Tuhan untuk menyampaikan berkat Tuhan kepada semua orang, sesama kami. Ajar kami untuk menghitung berkat-berkat Tuhan setiap waktu, setiap saat. Karena luar biasanya berkat Tuhan itu yang boleh terjadi di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, mengingatkan kami sebagai keluarga yang diberkati Tuhan, kami untuk selalu setia dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ini doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan memohon kepadamu. Amin.